seperti yang Tuhan kehendaki. Maka dari itu kita harus belajar akan firman daripada Tuhan, supaya saudara dan saya itu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tapi banyak orang Kristen bukan melakukan kehendak Tuhan, tapi melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara nangkap bedanya melakukan pekerjaan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan? Nangkap bedanya? Gampang melakukan kehendak Tuhan atau gampang melakukan pekerjaan Tuhan? Gampang melakukan pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena pekerjaan Tuhan itu saudara dan saya sudah tahu, sudah ngerti. Karena apa? Baca Alkitab, dari Alkitab kamu tahu pekerjaan Tuhan itu apa semua, betul kan? Tapi melakukan kehendak Tuhan itu yang susah. Nah, Tuhan Yesus pernah pesan dan dia ngomong sendiri terhadap Bapaknya di surga. Saudara tadi doa toh, nyanyi toh, merupakan doa toh, bahwa saudara kepingin supaya kemuliaan Bapa itu dinyatakan. Betul tak? Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal 17. Mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, bagaimana caranya saudara dan saya dapat menyelesaikan, dapat memuliakan Bapa? Seperti yang Tuhan Yesus katakan. Dengan cara apa? Menyelesaikan pekerjaan yang Bapa. Ayo, Bapa apa? Berikan. Nah, yang diberikan oleh Bapa itu yang umum atau yang khusus? Nah, ini saudara, sekali orang Kristen itu bingungnya di sini dan akhirnya begini. Aku sudah pergi gereja, aku sudah melakukan apa yang Tuhan mau, tapi kok masalahku kok tidak ketulungan terus, kok kepepet terus loh. Hidup kekristenan itu sebetulnya apa toh? Yang saudara cari itu terus terang jujur ini, jujur. Yang saudara cari itu di kerajaan surga atau di dunia ini hari demi hari kamu lepas dari masalahmu? Ayo jujur. Yang kamu cari itu apa? Jujur. Kerajaan surga atau ini loh Pak, di dunia ini loh, hari demi hari kok masalah kita itu bisa diatasi. Ayo, apa yang kamu cari? Kamu tidak sadar tuh, sebetulnya yang kamu cari itu kan? Loh, betul tidak? Loh, jujur. Betul? Betul tak? Nah, kok susah sekali sih? Ngaku kok susah sekali. Nah, itu loh, kebiasaan saudara itu tidak jujur di hadapan Tuhan.
saudara itu harus belajar dari Tuhan Yesus. Saya sendiri terus terang punya watak yang lebih baik daripada saudara. Tapi kenapa kok Tuhan itu sayang saya? Kenapa? Karena pada waktu kecil itu Tuhan berkata, ikut aku. Aku bilang, ikut engkau dapat apa? Baca Alkitab, alami. Baca Alkitab nanti. Nah, Tuhan bilang, ini kesalahan orang tua. Kesalahannya apa? Mau ikut aku, baca Alkitab, ngerti dulu, baru dilakuin. Ini kesalahan orang Kristen. Salahnya di mana? Ngerti dulu, baru dilakuin. Itu bukan iman. Itu hikmat dunia. Seperti saudara sekolah. Diajari, ngerti dulu, baru dilakuin. Betul enggak? Itu bukan iman. Iman itu percaya akan sesuatu yang belum dimengerti, belum kelihatan. Jadi kalau belum kelihatan itu kamu gak ngerti apa belum? Iya. Nah, sementara ini kamu ini berjalan dengan iman atau dengan pengertian? Nah ya jujur juga. Kamu ditanyai secara teologi, rohani, jalan dengan apa? Padahal Tuhan Yesus ngomong, apakah nanti kalau anak manusia itu datang, dia mendapati iman di bumi? Baca dong. Peringatan Tuhan baca dong. Berarti nanti Tuhan Yesus datang, banyak orang Kristen punya iman pada kehilangan, enggak punya iman. Lah, mengapa kok Tuhan ngomong begitu? Karena Tuhan berkata, mereka melakukan bukan dengan iman, tapi dengan pengertian. Kalau saudara dan saya mengenal Yesus, saudara nanti baru jalan dengan Tuhan itu, mengenal Tuhan itu bagaimana? Memuliakan Tuhan itu apa? Supaya saudara dan saya seperti Tuhan Yesus berkata, muliakanlah aku Bapa seperti yang itu muliakan. Jadi kuncinya itu saudara dan saya itu nanti ketulungan dalam menghadapi hidup di dunia ini kalau saudara dan saya memuliakan Bapa. Nah, memuliakan Bapa itu mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Bapa. Nah, pekerjaan yang dikehendaki Bapa yaitu apa? Ayo coba, kalau saudara saya tanya, pekerjaan yang dikehendaki Bapa itu apa? Ayo, apa? Loh, ini gereja tapi belajar. Untungnya saya ini bukan pendeta. Jadi kalau pendeta nanti bikin pusing kita di sini. Tapi kalau penginjil itu ngajari ya. Apa yang pekerjaan Bapak yang kamu sudah lakukan? Yang kamu lakukan apa itu? Memuliakan nama Bapak toh? Lah ya, memuliakan nama Bapak, mengerjakan pekerjaan Bapak. Apa itu yang kamu lakukan untuk mengerjakan apa itu? Apa? Pelayanan, loh dia bilang pelayanan, terus berdoa, di apa? Injil, tangkap jiwa, betul lah? Itu. Makanya saya tuh baca Alkitab itu sudah ratusan kali, tapi Tuhan selalu ngomong, Pak, baca terus, nak. Kenapa? Alkitab itu luar biasa, bukan? Bukakan rahasia sehingga apanya? Saudara benar-benar Yesus itu luar biasa. Saya akui, makanya itu saya suruh apa saja saya nurut. Karena apa? Saya tahu dia Allah. Dan semua yang tertulis di dalam Alkitab digenapi. Nah, digenapinya pada waktunya. Jangan saudara kepengen itu semua instan. Nah itu. Makanya orang Kristen banyak yang kecewa. Nah, melakukan pekerjaan Bapa itu memuliakan Bapa. Tapi apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus
melakukan pekerjaan Bapa. Baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Supaya saudara dan saya itu ngalami kenyataan yang sungguh, dan menjadi orang Kristen itu bukan teori, real. Tuhan berbuat biasa. Kamu di dalam kesulitan kayak apapun, di dalam Tuhan itu kecil, gak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Saya ngalami semua. Baik dalam kesehatan, baik dalam keuangan, baik dalam damai sejahtera, baik dalam rumah tangga, baik dalam apa saja Tuhan itu luar biasa. Saya ngalami semua. Maka dari itu saya kepingin saudara ngalami. Karena apa? Mengenal Yesus itu segala-galanya luar biasa. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-28 dan 29. Ayo. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus. Jadi apa yang kamu lakukan apa coba? Kamu mau memuliakan Bapak dengan melakukan pekerjaannya Bapak. Ya dah? Nah, pekerjaannya Bapak itu apa? Gampang enggak? Percaya kepada Dia yang diutus. Allah siapa? Yesus Kristus Tuhan. Yang dituntut oleh Tuhan itu cuma saudara dan saya itu percaya. Nah, masalahnya saudara belum ngerti. Yang dituntut oleh Tuhan, orang percaya itu apa? Nah, banyak orang terimanya salah. Ada gereja yang punya konsep gini, karena gara-gara pendetanya ini, gara-gara pendeta yang permulaan waktu reformasi. Sekali kamu percaya Yesus sudah dibaptis, pasti selamat. Konsep ini yang menjerat orang-orang Kristen. Kenapa? Karena dianggap percaya itu cuma dibaptis, sudah percaya, sudah ke gereja, sudah dibaptis, sudah jadi anggota gereja, terus nggak usah melakukan firman, baca Alkitab, dan enggak. Yang dilakukan apa? Pikirnya nama itu sudah tercatat di surga. Saudara tahu tokoh reformasi ini sekarang ada di surga, tapi di mana? Di tempat kedudukan yang paling rendah. Ngerti? Padahal dia tokoh reformasi. Tapi kenapa di surga kedudukannya paling rendah? Karena apa? Karena mengajar, memberikan konsep yang salah. Ngerti? Maka dari itu saudara, kita itu harus menjadi orang Kristen itu mengenal Yesus secara pribadi. Jadi orang Kristen itu jangan punya iman apa? Rombongan. Tahu iman rombongan tahu? Punya bayangan enggak iman rombongan? Ikut-ikutan. Contohnya gini saja. Kalau saudara itu senang sama seseorang, ya kan, hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, nanti kan kamu kepingin seperti dia, betul nggak? Jadi kalau dia nanti omongannya mau turuti, kalau dia jatuh, kamu ikut jatuh nggak? Nah, ikut ah? Nah, itu iman rombongan. Jadi kalau dia nanti ke surga, kamu bisa ikut ke surga? Masuk surga dan ikut-ikutan. Kalau ke neraka, kamu ikut. Pasti ikutan. Orang pasti masuk neraka. Jadi kalau dia masuk neraka, kamu ikut masuk neraka. Tapi kalau masuk surga tidak bisa. Kenapa?
Karena masuk surga itu tidak ikut-ikutan. Pribadi demi pribadi. Maka jadi orang Kristen itu adalah imanmu adalah iman pribadi. Makanya Tuhan Yesus pada waktu Ibu Yakobus dan Yohanes berkata, Tuhan, aku minta kalau boleh anakku itu nanti berdiri di sebelah kanan dan kirimu. Dia bilang apa? Tidak bisa. Itu sudah disediakan oleh Bapa bagi mereka yang sudah ditetapkan. Saudara, ini Tuhan Yesus sendiri. Makanya kalau kamu baca Alkitab, semua harus dibaca dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi 4 Injil ini, perhatikan, ini menjadi pokok. Jangan surat-suratnya Rasul Paulus yang menjadi pokok. Banyak hamba-hamba Tuhan lebih ditekankan kepada surat Rasul Paulus. Tekankan 4 Injil. Perkataan, pelajaran, dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Itu yang menjadi contoh. Sebab saudara tahu, Paulus sekarang di mana? Di surga tak? Paulus sendiri ngomong sama seorang hamba Tuhan yang dibawa ke surga. Ketemu Paulus. Bicara sama Paulus. Paulus pernah membuat satu kesalahan yang ditulis di dalam Alkitab. Paulus bilang apa? Dia bilang begini, aku sebetulnya punya kedudukan lebih daripada sekarang. Memang kedudukan Paulus sudah cukup tinggi, tapi ternyata tidak setinggi yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Ada satu kesalahan Paulus. Dia bilang di dalam Alkitab bilang apa? Ikuti teladanku. Betul tak? Ada tak? Ada tak? Dia tidak pernah dia ngomong ikuti teladan Yesus. Ngerti? Padahal Tuhan Yesus pernah ngomong, aku bukan Tuhanmu memberikan teladan. Jadi murid-muridnya suruh ngikut siapa? Yesus. Nggak suruh nurut Paulus. Ngerti saudara? Kelihatannya itu sederhana toh? Karena Paulus kan setia, jadi hamba Tuhan yang luar biasa, sehingga banyak anak-anak Tuhan juga hamba-hamba Tuhan pengen kayak kok. Tetapi Paulus sendiri ngaku, itu ditolak. Sombong dah. Nah, ngerti saudara? Kita itu gampang jatuh. Ngerti? Maka dari itu ikut Yesus saja. Hamba Tuhan gedenya apa? Semua manusia tidak ada yang baik untuk Tuhan kecuali Yesus. Ya dah? Maka dari itu saudara belajar benar-benar. Kenali dia secara pribadi. Engkau akan melihat. Wah, jalan-jalan dia tidak masuk akal. Tapi kemuliaan demi kemuliaan kamu akan menikmati. Saya buktikan. Saya alami sendiri. Sebab manusia di dalam dunia itu tidak ada yang tidak punya masalah. Bukan salah, saudara minta supaya setiap hari dapat mengatasi masalah yang dipikirin saudara itu. Itu betul. Bukan salah, bukan. Tetapi yang Tuhan mau, saudara dan saya mengerti bahwa Tuhan itu di surga sekarang itu berdoa untuk saudara. Makanya dia berkata, aku utus Roh Kudus untuk menyertai saudara dan saya. Jadi saudara di dalam dunia, Tuhan Yesus ngomong apa? Hari ini ada kesusahannya, hari ini sendiri, besok kesusahan, besok. Jadi tidak usah mikiri hari esok. Nah, itulah caranya bagaimana supaya saudara dan saya itu hari hidup kekristenanmu itu hari demi hari. Jadi tidak memikirkan hari esok. Kalau kamu mikirin hari esok, kamu tidak bisa tidur. Kenapa? Bingung. Apalagi yang punya utang. Sudah buka cek, ya kan? Sebetulnya utang sedikit atau utang banyak sama saja.
Sama enggak? Nah, sama. Kamu sudah buka cek, tapi duitnya belum ada. Coba, pikiran enggak? Pikir enggak? Pikiran enggak? Terus, yang kamu lakukan apa? Nah, dia pintar. Berdoa. Berdoamu itu harusnya tidak di akhir, dimulai. Jadi kamu pada waktu buka cek itu, kamu sudah sembahyang atau belum? Waktu buka cek belum sembahyang, waktu udah bisa bayar, sembahyang. Telat. Nah, makanya itu kebanyakan orang Kristen salahnya kan di situ. Waktu buka cek, pakai pikirannya dewek. Waktu udah bisa bayar cek, sembahyang. Ini kesalahan orang Kristen. Makanya kalau udah ditolong, bingung. Tuhan udah ditolong-tolong tak? Katanya engkau penolong, sayang, pengasih. Oh, udah ditolong-tolong. Dia bilang, suruh kamu bukan cek. Kamu sudah berdoa apa belum? Waktu itu. Ini saya alami anak saya sendiri, saudara. Anak saya sendiri yang paling kecil itu Semi. Semi itu pengusaha. Tuhan bilang, kamu sekarang ini berusaha. Sekarang umurnya baru 29. Kamu usaha nak, nanti pada waktunya aku panggil kamu sebagai hambaku. Nah, waktu dia buka cek, saudara, di tanah itu, buka cek. Terakhir, bayar tanah itu terakhir 280 juta. Ternyata tidak bisa bayar. Besok ceknya cair, hari ini jam 2 siang, itu dia sudah kebingungan. Karena apa? Tidak ada duit. Terus dia bilang gini, waduh Pak, aku ini sudah buka cek, tapi besok cair tidak bisa bayar. Wah repot gitu Pak. Saya bilang, kamu pada waktu buka itu kamu sembahyang. Oh sembahyang. Dia yakin, memang yakin, benar dia. Oh, sembahyang Pak. Tuhan bilang buka, buka. Padahal belum yakin, belum tahu bahwa tanah ini laku pada. Ternyata tanahnya tidak laku. Nah, tak punya duit. Akhirnya dia bilang gini. Terus piye Pak? Bagaimana Pak? Aku bilang, ini yang nyangkut namamu loh Pak. Wong aku iki anake susah. Ngerti saudara? Lah aku bilang kurang ajar. Kok gotong-gotong namaku. Nah, pada waktu itu lalu saya bilang gini. Oke. Terus apa pikiranmu? Apa itu saya bisa tahu? Sembahyang. Ya sebab belum apa? Tuhan boleh kok Pak. Aku bilang boleh karena aku sudah kepepet berpikiran jalan atau jalannya Tuhan. Ya tapi bolehlah. Kalau kamu itu tidak ngalami, tidak percaya. Sebab manusia, anak muda itu paling susah saudara. Dia dikasih tahu kalau tidak ngalami. Makanya saya paling senang sama Tuhan bilang. Kalau berdoa buat anak saya. Tuhan prosesen suruh ngalami. Biar ngerasain. Ini kepeng baru bertobat. Nah, ternyata anak saya bilang boleh ya. Silakan hubungin teman saya. Dia bilang Om, minum duit Om. Dia tahu anak saya, dia bilang berapa? 280 juta. Kapan? Besok Om. Oke. Langsung oke saudara. Gak pakai jaminan, gak pakai. Oke. Kau anaknya bapakmu, aku ngerti ya. Nah. Habis itu si teman saya ini telepon saya, saudara. Telepon saya bilang gini. Bisa? Nama? Anakmu tadi telepon aku, pinjam duit 280 juta. Kapan? Besok. Terus kamu bilang apa? Oke. Mau dia anakmu. Aku bilang, jangan ngawur. Loh kenapa? Sembahyang dulu. Nanti tidak bisa baliknya sampai bawa kembali. Ngawur. Oh yo. Aku kok tidak sembahyang Pak. Karena kue anakku jadi aku percaya. Ngawur aku. Terus dia sembahyang, saudara. 4 jam kemudian, itu jam 3, dia telepon. Betul Pak. Gak boleh. Tuhannya bilang jangan. Wah untung Pak aku untuk ingat sembahyang. Coba tak pinjemnya itu turut salah, betul nggak? Turut salah nggak? Karena bukan kehendak Tuhan. Ngerti saudara?
biarpun itu anakku. Manusia itu selalu melihat manusia, dipercaya. Tapi saya mengatakan, cari, saya tidak. Setelah dia bilang, "Ndak, kamu telepon anakku, kasih tahu kalau ndak." Telepon dia. Bel, anakku sak rumah, beli dia. Sam, nggak boleh, Tuhan. Oh, ya sudah, Om. Kalau kamu salah, sudah. Keluar, Sam, anak ini. Pak, nggak boleh opa sama Tuhan. Rasain dulu. Wong ngawur kamu. Sudah, wong biasanya bisa kepingin kan, ketepet kan. Sudah. Anak muda ya gitu lah. Dia sudah senang dari seseorang. Tuhan itu judulku tidak harus pingin. Buka judul. Kalau enggak judulnya bilang judul. Wong sudah kepingin itu hatimu dewek itu. Bukan Tuhan yang ngomong. Nah, langsung dia bilang, "Pak, bagaimana Pak?" Ya, "Kamu masuk sembahyang." Saya sembahyang. Masuk sembahyang. Saya doa. Saya doanya enggak gini. Nah, ini makanya itu saya ceritakan, saya ajarkan supaya saudara itu tahu. Kalau saudara menghadapi masalah, itu kamu punya hati dan pikiran harus netral. Kalau mau tahu kehendaknya Tuhan. Ngimani itu bukan iman. Kalau kamu punya keinginan terus kamu imani, itu bukan iman. Itu kamu kepingin punya iman. Oh, ngimani itu karena kamu gak punya iman. Ngerti tidak? Iman itu Tuhan berfirman, kamu pegang. Itu iman, itu percaya namanya. Ngerti tidak? Nah, saya berdoanya begini. Tuhan, aku berdoa, aku menghadap Engkau saat ini untuk anakku. Anakku ini adik yang utang, buka cek. Katanya menurut Engkau, menurut dia sudah berdoa kepadamu Tuhan. Tapi kok sekarang tidak bisa bayar? Salahnya di mana? Kasihan dong Tuhan. Aku seorang ayah, lihat anakku begitu. Ya turut nanggung dong Tuhan. Kalau aku kaya, gampang 280 juta itu. Itu tahun 98. Tapi aku gak punya duit Tuhan, aku hambamu. Tapi menurut Engkau, itu kan anakku, tapi kan anakmu juga Tuhan. Nah, terus bagaimana ini? Nah, caranya gitu, saudara. Betul tak? Anakku ya anak dia toh. Betul tak? Terus aku waktu itu diam, jangan lalu tolong dong Tuhan, kasihani dong Tuhan. Itu namanya ngerayu tapi nggak bisa. Bebal. Diam. Apa yang aku harus lakukan? Roh Kudus, Engkau penolongku. Apa yang aku harus berbuat? Demikian saya diam, saya bilang sama Roh Kudus, Engkau penolongku. Apa yang saya buat? Muncul saudara di sini. Itu caranya Tuhan. Muncul di otak. Waktu saya dibawa ke surga. Jadi saya diingatkan pernah saya dibawa ke surga. Saya bilang, aku kok ingat ke surga? Loh, Tuhan, aku lihat jalanannya surga itu emas semua. Aku lihat jalanan emas gitu, langsung timbul pikiran gini. Ayo Tuhan, Engkau itu kan kaya, jalanannya emas, kerikile emas. Wes lah Tuhan, kerikile itu lo tendang. Ngerti saudara? Saya yakin saudara cek sembahyang tidak pernah gitu. Rawani tak? Endok gue wani. Rawani gak berani. Karena apa? Kamu sendiri belum iman. Aku pada waktu diingatkan gitu, langsung timbul. Ayo Tuhan, gue itu kaya raya loh Tuhan. Jalanannya mas, kira-kira enggak. Masuk ke kantongku cukup. Saya ngomong gitu saudara. Habis itu damai sejahtera luar biasa. Lalu saya bilang, terima kasih Tuhan. Aku pokoknya tahu bahwa dengan
peristiwa ini, engkau akan menyatakan kemuliaan dan jalan Tuhan. Amin. Jam 4 selesai saya sembahyang. Jadi sembahyangnya sebentar, tapi kenapa kok sak jam? Karena ya itu, setelah mengungkapkan kayak orang cerita, jangan sembahyang itu diborong tapi itu namanya laporan. Itu rak sembahyang. Saudara itu kalau menghadap Tuhan itu kerap kali orang Kristen itu banyak laporan tapi tidak sembahyang. Sembahyang itu kamu ngomong, sebab komunikasi dari dua. Saya sendiri pernah dibawa Tuhan ke surga, lihat mejanya Tuhan, doa orang Kristen. Saya lihat sendiri. Tuhan Yesus duduk di tahta, ini mejanya itu dari kayak batu giok tapi wah bagusnya luar biasa. Lalu saya bilang, Tuhan bilang, kamu berdiri di belakang sebelah saya. Ya, Tuhan duduk, saya berdiri, saya lihat. Itu apa sih Tuhan? Kok kertas kok muncul sendiri? Centung. Dari mana? Apa sih Tuhan itu? Ini doa orang Kristen seluruh dunia. Masuk gini nih Tuhan. Itu pada waktu saya dikasih lihat itu tuh zaman sekarang sudah ada fax. Zaman itu tahun berapa itu saya belum ada fax. Aku bilang ini alat apa? Nanti di dalam zamanmu ada alat seperti itu. Baru keluar fax, baru aku ngerti. Oh fax. Di dunia sekarang ada fax. Keluar dewek kertas. Kata gitu tuh. Tapi oh fax. Dulu tuh saya sudah lihat saudara, ternyata di surga itu ada. Tapi tidak kayak fax. Keluar gini. Doa. Lah kok milih jalan dewek gitu? Kok di sini? Tuhan berkata apa? Segala sesuatu berjalan dengan sendirinya karena firman. Nah terus, taunya bagaimana Tuhan? Kamu lihat. Udah, Tuhan cepat banget. Yang di sini ini doa yang ditangguhkan. Belum di ACC langsung. Yang doa kamu kan ada yang ditangguhin toh ya, belum ditolak. Yang di tengah doa yang dijawab segera, itu langsung ditandatangani itu. Saya lihat, ini kok yang di tengah mau tanda tangan? Ini yang sudah urgent, harus segera dijawab. Yang sebelah sini dilihat saja. Bilang kenapa Tuhan ini tidak mau lihat? Itu doanya tidak bisa disingkirin gitu terus hilang. Nah, saya mikir gini, ya makanya saya tahu kalau saya masih hidup di dunia itu gini. Pikiranku jalan terus. Cepetnya kayak gitu. Lu kok isan baca itu piye? Kalau kita baca halaman kan lama loh. Ini Tuhan tuh cepetnya nggak bisa. Cepetnya kayak gitu. Lalu Tuhan tuh ngerti pikiranku. Saat aku memikir gitu, Tuhan berdiri. Tuhan bilang gini, kamu duduk di tempatku, aku mau pergi sebentar. Kamu gantiin duduk di tempatku. Oh ya, wah beneran pikir. Saya duduk, pantesan. Saya bilang pantesan Tuhan itu bacanya cepet. Langsung saudara tahu saya sendiri waktu duduk di kursinya dia. Langsung itu surat selembar itu folio itu lihat tak belum ada sedetik sudah terbaca. Jadi di sana itu baca itu nggak kayak di dunia cepet langsung. Oh ya betul. Oh ya ini wah bilang pantesan Tuhan itu cepet kayak gitu. Wah langsung saya senang lihat doa ini orang Kristen seluruh dunia ini. Macam-macam toh, aneh-aneh gitu. Ini ditunda, ini dijawab, ini dibuang. Setelah waktu Tuhan datang sudah berdiri di samping saya, saya bilang Tuhan ini yang harus kita datangani Tuhan, cepat ini. Lalu Tuhan ini mesam-mesam cuma baik. Tapi pikir Tuhan kok ini datangnya cepat-cepat kok, diem aja, lupa saudara.
tempat duduk ya tempat duduk. Dia ada tangan itu. Oh dia berdiri, aku yang duduk. Ngerti saudara? Dia rendah. Itu kalau saya yang jadi bos tak usir. Lah ya dah. Berdiri. Dia diem, dia mesem, dia bilang. Aku bilang, kenapa sih Tuhan kok iya? Terus sadar aku, oh iya tempat duduk. Aku bilang, maaf Tuhan, ampun tempat duduk tak duduk. Lalu Tuhan ngomongnya apa saudara? Baik kalau kamu rendah hatinya Tuhan. Ngerti saudara? Setiap kesalahanmu Tuhan biasanya menunggu sampai engkau menyadari. Di situ saya mengenal dia dan situ hatiku hancur. Kerendahan hatinya dia luar biasa. Maka dari itu saudara kenali dia secara pribadi. Waktu saya berdiri, dia duduk, tanda tangan. Ini yang harus segera dijawab. Saudara, saya mengalami. Peristiwa anak saya cuma mengatakan, Tuhan, kalau engkau berkilih tenang. Cukup. Jam 4 tepat. Saya selesai telepon berdiri. Saya mau ketemu Pak Yusa. Ya, saya. Kenapa? Pak, saya baru dari bank. Saya mengirim uang buat kamu 400 juta. Aku bilang, buat apa? Aku gak butuh duit. Tuhan merintah aku mengirim uang kepadamu 400 juta buat kamu dan anak. Padahal orang itu tidak utang budi. Orang itu bukan orang yang kaya raya. Sampai akhirnya saya bilang, sebentar. Saya tidak langsung bilang, puji Tuhan. Nah, kalau saudara dapat gitu langsung puji Tuhan, toh? Karena hatimu sudah kepengen, toh? Nah itu aku enggak. Aku bilang sebentar. Saya mau berdoa. Saya pegang telepon itu, saya berdoa. Mama, biar orang itu dengar. Tuhan, apa gunanya? Apa maksudmu mau kirim duit 400 juta? Saudara, Tuhan ngomong apa? Baru kamu tadi sembahyang, mau nendang kiri-kiri. Tak tendang, kok bingung. Kok tendang sungguh? Loh, kamu tadi sembahyangnya sungguhan tak? Sungguhan, lah ya sudah, aku ya sungguhan. Ini karena aku tahu ini mungkin. Terima. Lah terus buat apa? 40 juta untuk hamba-hambaku, seperti 80 juta untuk kamu sendiri, 280 juta berikan anak. Mbok bayar sekarang, Tuhan. Sehari ini sudah bayar dan kabulkan doa. Mengapa? Karena anakmu pada waktu menandatangani cek, dia sudah berdoa kepada dan aku yang buka jalan buat anak. Ngerti saudara? Mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi kita kerap kali membatasi Allah. Mungkin saudara bilang, ya itu cuma sedikit. Bagi Tuhan, setriliun itu wong jalanane mas, krikile mas. Saudara tahu di surga itu berlian itu gunung-gunungan. Udah jadi loh. Bukan belum biasa, sudah jadi gede-gede gunung-gunungan. Sampai saya bilang, wih luar biasa. Harta benda milikku, Tuhan berkata. Apa yang kurang? Hanya engkau, anak-anakku di dunia kurang percaya. Tidak mengenal akan diriku. Maka dari itu di dalam Mazmur 37 bilang apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Apabila jatuh, tidak geletak.
Orang ditetapkan langkahnya oleh Tuhan, kok bisa jatuh? Kenapa? Karena ini loh saudara. Gara-garanya karena saudara itu tak ikut-ikutan sama Tuhan. Pikiranmu yang menjadi penghalang. Karena apa? Karena saudara dan saya sejak menjadi orang Kristen, saudara dibaptis, saudara sudah ditebus dan saudara menjadi miliknya Yesus. Betul? Sejak itu, saudara bukan milik. Langkahmu ditetapkan oleh Tuhan. Dan setiap orang itu sudah punya jatah. Kalau saudara, Tuhan lihat bahwa kamu tidak bisa dikasih jatah gede, Tuhan tidak beri kamu jatah gede. Kenapa? Kalau dikasih jatah gede malah jatuh, sombong. Terus terikat duit, mata duitan. Tuhan tidak kasih kamu banyak. Tapi kalau kamu punya jatah gede, ingat bahwa orang yang dipercayakan banyak dituntut oleh Tuhan banyak. Maka dari itu saudara harus tahu, kenali Allah. Bagaimana caranya? Dengan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, lakukan apa yang Tuhan. Nah, tapi kami dapat apa? Gak dengar suara Tuhan, gak tahu ini masalahnya. Padahal Tuhan bilang apa? Domba-dombaku mengenal suaraku. Nah, karena saudara batasi suara Tuhan itu, lalu saudara kepinginnya apa? Tuhan ngomong, Tuhan ngomong. Tuhan memang ngomong, tapi caranya ngomong bukan cara kamu. Saya ngalami semua. So, Tuhan memang kadang-kadang berbicara secara audible, tapi tidak selalu. Seperti yang saya tadi katakan, dia cuma melintaskan firman. Dia melintaskan pengalaman saya di bawah surga. Itu Tuhan ngomong, mengingatkan saya. Sebab itu tugas Roh Kudus. Roh Kudus itu tugasnya mengingatkan yang pernah Tuhan katakan. Lakukan. Jadi melintas itu saya sudah tahu. Oh Tuhan, maksudnya apa Tuhan? Kok aku mau tunjuki jalan emasnya apa? Oh, aku cuma suruh minta. Krikilnya cukup. Si petio krikil cukup. Tek batune piro? Tek krikilnya si petio batune seger. Dan jalanan itu mas, saudara. Itu jalanan, rumah-rumah itu dari Mas Pager, dari Mas. Saudara, kalau engkau tidak lihat sendiri ke surga, saudara tidak akan percaya. Saya dulu juga tidak percaya, tetapi setelah saya ngalami, Tuhan luar biasa. Dan iman ini, hati ini tidak pernah takut. Apa saja tidak pernah takut. Kalau sama Tuhan, ngomong. Makanya itu, saudara dan saya tugasnya apa? Baca Alkitab, tiap hari, pagi hari berdoa. Pagi hari. Hadapkan masalahmu untuk hari ini. Mulai segala sesuatu dengan Tuhan. Karena itu yang ngajari Tuhan Yesus. Saya tahun waktu dipanggil pertama kali, umur 30 ini, sekarang umur saya 66. Tuhan sudah bilang, bangun pagi nak. Setiap pagi bangun, menghadap kepada Tuhan. Sebab itu yang aku lakukan. Berikan yang terbaik untuk Bapakku di surga. Oke, saya mengajar. Tiap pagi saya datang, saudara, sampai sekarang. Kadang-kadang setengah 4, jam 4, jam 3 dibangunin sembahyang. Nanti tidur lagi boleh. Jangan, sudah bangun tidak bisa tidur Pak. Nah, ngawur. Istri saya dulu kalau dibangunin bilang gini, aku kalau sudah bangun tidak bisa tidur lagi ya. Aku bilang, itu konsep salah. Bangun, sembahyang, menghadap, tidak mau. Malu, malah jatuh. Saudara, hidup sama Tuhan itu terus karena. Yang kedua, mata duitan. Saudara kerap kali, hampir semua orang Kristen punya kelemahan mata duitan enggak? Nah, jujur, punya toh? Tapi kamu pernah ngomong,
Tuhan. Tuhan, aku ini kok mata duitan. Orang tahu? Nah, ya itu kesalahanmu. Makanya saudara kerap kali jatuh. Saudara ngomong, saya juga ngomong. Tuhan, ini kok. Lalu Tuhan bilang, karena kamu sadar dosamu, aku berikan kamu jalan Tuhan. Nah, Tuhan bilang gini, kalau kamu terima persembahan, jadi kamu kerja. Saya dulu tuh kerja. Saya dokter gigi, saya dagang. Sebelum jadi hamba Tuhan, saya jadi hamba Tuhan. Itu sama. Kok duit ini susah hilang. Saya dulu ditugaskan di Irian karena memang punya jiwa dagang. Jadi dokter gigi tidak boleh praktek. Tapi ya dagang. Karena apa? Gaji 5 hari habis buat makan. Praktek tidak boleh. Langsung di sini timbul. Saya ngomong, Tuhan, tak cukup. Tuhan bilang, dagang. Kursi yang di Jepara harganya 25.000. Itu tahun 69. Saya jual 125.000. Untungnya 400%. Kenapa? Sebab tidak ada kapal yang bisa membawa kecuali angkatan laut. Dan saya dokter angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat. Jadi saya punya fasilitas. Jadi saya gunakan. Saya kirim mebel. Saya suruh ngangkut kapal angkatan laut. Ayah saya kasih tahu. Kasih alamat. Dokter Cipto. Alamatnya rumah sakit dia. Dibayar. Karena punya dokter Cipto. Alamatnya rumah sakit. Lalu Panglima Angkatan Laut ngasih kata biologis. Barang dokter Cipto harus dibawa. Kenapa? Sebabnya dokternya cuma satu. Dia tidak ngasih ini, tidak rawat. Jadi saudara. Jadi saya dagang saudara. Ayo. Tapi Tuhan berkata, kamu masih mata duitan. Bilang, mana? Sekarang kalau kamu berhasil, kamu dapat untung, kamu harus berdoa. Ini untuk apa? Bukan untuk apa. Diberikan jalan Tuhan. Nah, setelah itu saya sudah berhasil, sudah selesai jadi hamba Tuhan. Ternyata mata duitnya masih. Jadi jangan saudara kira setiap terima persembahan sudah berjalan berapa tahun masih rasanya sudah hilang. Lalu satu saat Tuhan ngomong gini, bisa minta, ya Tuhan. Ini ternyata masih bisa. Hah, udah. Kamu sekarang nggak pernah mikir duit, nggak pernah kepingin apa-apa. Karena kamu belum mengenal dirimu. Bagaimana caranya? Perhatiin, kau bakal ngalamin satu hari. Lupa. 3-4 hari kemudian sudah lupa. Omongan Tuhan ini lupa, saudara. Ada orang, pengusaha datang. Itu tahun 80. Dia bilang gini, Ayusa, kamu ini disayang Tuhan. Oh, jelas. Lalu dia bilang gini, besok jam 11 saya transaksi, Pak. Saya punya rumah laku 1,5 miliar. Padahal saya belinya dulu itu 500 sama Ayusa kan miliar. Jadi pertumbuhannya 1 miliar itu 100 juta. Tak kasihkan kamu. Kamu berdoa. Saudara, dengar gitu dia pulang. Bingung aku. Oh, simpanan 1 juta tidak punya, ini ditawari 100 juta. Semalam tidak bisa tidur. Mikir. Cepatnya itu berapa? Itu tahun 88. Kan lumayan. Berapa ya? Semalam tidak bisa tidur, pagi-pagi sembahyang menghadap Tuhan. Tuhan, aku kok tidak bisa tidur. Tuhan ini malah ngomong gini, mengapa tidak bisa tidur? Ya karena gara-gara mikirin duit 100 juta. Itu tandanya masih mata duita. Ya Tuhan, benar aku sama kamu. Karena kamu mata duita masih. Kalau jumlahnya sedikit enggak, kalau gede mesti. Jadi kamu tidak tak kasih gede itu supaya jangan jatuh. Saudara tahu?
Besoknya orang itu datang 11:30, dia bilang apa? Pak Yusa, yang salah siapa ini? Kok transaksinya batal? Wah! Aku bilang, jadi kita kerap-kali tidak mengenal diri kita sendiri. Mengapa Tuhan biarkan saya ngalami rugi? Dijanjikan 100 juta dari itu. Mengapa aku dibiarkan menderita? Dalam saat-saat dan yang pas dan Tuhan justru sayang. Kenapa? Karena pengadilan dimulai dari dalam bait. Kalau saudara dihakimi nanti akhir zaman, tidak ada yang bisa masuk. Tapi saudara dan saya dihakimi sekarang. Mengapa? Saudara dia karena selama saudara di dalam dunia, saudara dihakimi. Setan nuntut, Tuhan adil, Tuhan menjatuhkan hukuman. Dan hukuman itu di dalam dunia, dalam daging. Saudara dan saya bisa bayar. Tapi nanti akhir zaman, saudara tidak ada kesempatan untuk bertobat. Jadi kalau saudara sekarang ini digebuk Tuhan, dibidik Tuhan, dihukum Tuhan, lumayan. Karena itu kasih Dia. Supaya saudara dan saya masuk surga. Tapi kalau saudara nanti dihakimi nanti, nali anak jalan keluar. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Allah itu Allah. Tapi lihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Saya ngalami sampai mati sekalipun Tuhan bilang tidak masalah, aku punya kuasa, tapi bangkit, selesaikan tugas. Makanya saya itu orangnya sekarang relax. Relaxnya apa? Suruh muncul, suruh berhenti, suruh puasa, suruh istirahat, santai. Kenapa? Dia yang punya langit dan bumi, ngapain pusing-pusing? Kalau dia mau bikin kaya, gampang. Kalau dia mau bikin miskin, gampang. Dalam waktu sekejap bilang, ini loh saudara, saya barusan ketemu sama orang itu. Orang itu dulunya adalah pengusaha vanili, ekspor, miliaran. Jatuh miskin. Setelah bangkrut, dia bertobat, minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan ngomong sama saya gini, orang ini nanti sebentar lagi aku mau berkati, angkat kembali. Udah, kamu ngucap syukur, jangan menyesal, jangan brutu, jangan ngomel, ngucap syukur, karena sebentar lagi kamu akan kembali ke sini. Pikirannya apa? Bakal jadi kaya lagi, tapi melalui apa? Dagangnya dia sendiri. Iya. Berpikir dia salah. Dia jualan vanili lagi, tidak jalan. Jualan apa, tidak jalan. Semua tidak jalan, saudara. Akhirnya sampai kepepet habis, tidak punya jalan. Akhirnya apa? Ketemu temennya bilang gini, aku ini butuh. Itu kotoran aja. Jadi kotoran ayam itu loh. Ayamnya itu berak itu yang ngaruh di kotorannya ayam. Kamu gak punya kerjaan dong. Udahlah, kamu pergi ke peternakan, beli kotoran ayam, kotoran itu. Dia bilang, ya wes Tuhan, daripada gak ada kerjaan, ya wes beli kotoran ayam. Saudara tahu, sekarang kontrak kotoran ayam. Kemarin ketemu saya 2 miliar. Aku bilang, berapa? 2 M. Kontrak. Loh, kamu ngumpuli kotorannya bisa? Lah ya, aku ngumpuli sejawa semua tak kumpuli.
Orangnya gak usah buang, aku sih ngambil. 2M. Sekarang kaya raya. Caranya Tuhan gimana? Dulu jual vanili wangi. Sekarang jual kotoran aja. Tapi kekayaannya sama. Rumahnya sekarang banyak. Mobilnya banyak. Lu bilang tiap kali. Ya. 2M. Jadi ya. Gak bisa di mobil dia rumah zaman. Jangan kotoran aja. Aku bilang, caranya Tuhan itu gitu. Iya aneh ya Pak. Nah pikiranku kan dulu kerja wangi masuk itu kok. Tapi aku sekarang ucap syukur Pak. Kenapa? Kalau kotoran ayam gak ada yang ngerebut. Loh betul dah? Betul dah? Jualan sing wangi kita. Jualan kotoran ayam wangi. Tapi setelah kamu tahu hasilnya mau enggak? Mau mesti mau. Jalan Tuhan bukan jalan kamu. Pikiran Tuhan bukan pikiran kamu. Kenali Tuhan, Dia akan membuka jalan. Dia menetapkan langkah-langkah. Dia akan membawa kamu ke dalam kebahagiaan. Saya ngalami semua, saudara. Saya tidak pernah. Sekarang saya itu terus terang jujur, tidak pernah minta apa-apa sama Tuhan. Karena apa? Lah belum minta aja dia sudah tahu ngapain minta. Saya cuma nurut. Jadi kalau dapat persembahan, Tuhan ini buat apa? Tidak bilang, terima kasih Tuhan. Tidak. Dapat persembahan, Tuhan ini buat apa? Tuhan bilang, salurin. Tuhan bilang, kantongi. Nah ini barusan dari Semarang ya gitu saudara. Saya dapat persembahan 1 juta, Tuhan bilang berikan orang itu. Berapa Tuhan? Semua. Dapat lagi 2 juta, berikan. Berapa Tuhan? Semua. Ini. Ya, sempat mikir ini. Aku bagiannya apa? Tapi karena saya sudah kenal, mau mikir gitu saya bilang, ya lebih baik daripada. Saya ngomong dewek sama dia. Nah, sudah. Lalu hari terakhir saya mau bilang, saya ketemu orang. Orang itu bilang gini, Papa, orang itu pernah sakit hati sama saya karena saya tegur. Saya bilang, kamu jadi orang kaya jangan sombong. Kalau sombong sekali waktu selentik Tuhan guling. Ya, dia sakit hati. Nah, orang itu nemuin saya dia. Saya mau konseling. Kenapa? Saya ada masalah di sini. Aku bilang, gue pernah sakit hati enggak? Tak gitu dia mengaku dapat dengar dari orang. Tapi aku tidak sakit hati. Udah Pak, sudah bertobat Pak. Saya benar itu peringatan Pak Yusak Baldo. Kalau enggak saya kira lagi miskin. Untung saya dapat. Sudah, lalu orang ini nganter saya ke bank. Kamu mau bawa mobil ya? Tolong abang beri, aku dapat bank itu. Aku mau suruh ngirim ini, tak kirim. Saudara, orang itu melongok. Saya ngirim akun saya di longo, di tepi gitu. Tapi tak pikir orang ini ngapain? Aku nulis kok. Nggak tahunya dia itu setelah tahu akun saya itu dia masuk ke ATM, dia ngirim uang saya itu 15 juta. Karena ATM kan maksimalnya 15 juta. Habis itu terus ngantar saya terus, Pak ini Pak, saya baru kirim. Loh, kamu tadi kirim? Ya tadi aku ngelongok akunmu itu 15 juta. Lalu saya tanya, Tuhan ini buat apa? Ya ini karena kamu besok pulang ini kantong ini kan sudah masuk nih. Kan lumayan. Dengar ya? Coba aku nggak nurut, punya tak silurke, dapat nggak? Ngerti sih. Semua dari dia untuk dia, saudara dan saya lakukan lebih dahulu menyenangkan Tuhan. Kehendak Bapa, percaya dia akan Gak usah takut, gak usah khawatir. Apa masalahmu? Ngomong. Seperti saudara berhadapan dengan saya gini loh. Ngomong. Saya kalau ngomong doa sama Tuhan itu enggak kayak kamu. Kamu kalau doa itu di misi, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa di sana jauh.
lalu ngarang bagus. Aku bilang, ngomong sama Tuhan begini, sembahyang, bayang, Tuhan. Aku sampai kaget. Aku kalau orang panggil kamu kok Tuhan, kenapa sih? Kok enggak Tuhan? Lalu Tuhan bilang, kalau akrab ya bapakmu manggilnya apa? Pak. Mosok bapak yang baik gitu kan ya. Oh, jadi aku tidak pernah ngajar Tuhan. Tidak, justru karena kamu akrab. Kamu kalau manggil aku itu Tuhan, ngomong apa adanya. Gak usah embel-embel. Tuhan yang baik, Tuhan yang apa. Itu tandanya kamu tidak kenal. Ngirim surat presiden ya gitu. Bapak presiden. Baru ngomong. Ngapain? Bapakmu di surga, bapakmu itu menuntun kita melalui Roh Kudus. Ngomong aja. Seperti anak dan bapak. Maka dia akan memberkati saudara. Amin.